Pemirsa, Anda masih bersama kami. Pembangunan Surau Babu Salam di Gang Purnajaya, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara cukup membantu masyarakatnya di tengah pandemi COVID-19. Pengerjaan surau tersebut dengan memberdayakan masyarakat yang kehilangan mata pencarian akibat pandemi COVID-19. Surau Babu Salam yang telah berdiri sejak tahun 83 mempunyai luas tanah sekitar 1000 meter persegi. Dengan rencana pembangunan surau seluas 196 meter persegi, kondisi surau yang sudah cukup tua membuat masyarakat bergotong royong memperbaiki surau ini. Uniknya pembangunan Surau Babu Salam ini mempekerjakan warganya yang dirumahkan akibat pandemi COVID-19. Ada sekitar 15 orang warga di Gang Purnajaya ini yang diperkerjakan. Mereka sebagian besar berprofesi sebagai tukang. Menurut Ketua Rukun Warga Gang Purnajaya, Rudiansah, untuk dana pembangunan surau sendiri murni swadaya masyarakat. Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan surau sebesar 700 juta rupiah. Selama pandemi ini kan mereka tidak bisa usaha. Jadi ya kita kebetulan membangun, kita empatkan warga-warga bisa membantu membangun Surau Babu Salam, dan juga kita ya adalah untuk mereka gitu. Jadi enggak juga kita kan nol gitu kan Pak ya. Jadi untuk membantu hari-hari mereka berjaga lah. Untuk pemberdayaan pada saat pandemi ini sangat baik sekali karena memang banyak masyarakat kita yang terdampak pengurangan tenaga kerja, dan alhamdulillah diserap untuk bekerja di surau ini, Surau Babu Salam ini. Mungkin harapan kami juga kita bersama bisa membantu untuk jangan istilahnya jangan memandang besar kecilnya. Insya Allah apa yang kita bantu akan kembali kepada diri kita sendiri. Pembangunan Surau Babu Salam ini sangat disambut baik warga karena memang kondisinya yang sudah tua. Ditargetkan pembangunan rampung Februari tahun depan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore iNews melaporkan. Pemirsa, di masa pandemi COVID-19 banyak sektor yang terdampak, seperti yang dirasakan sejumlah pemilik toko pakaian di Pasar Kapuraya, Kecamatan Sungai Raya, Kuburaya. Pedagang mengaku sepinya pembeli yang membuat omset terus menurun. Sejumlah pedagang pakaian di Pasar Kapuraya yang berada di Jalan Mayor Alianyang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, sedang berjuang bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Penurunan pembeli sangat dirasakan oleh sejumlah pedagang yang sudah bertahun-tahun menggantungkan penghasilan dari berjualan beraneka ragam pakaian anak-anak hingga dewasa. Arianto, satu di antara pedagang pakaian, mengaku jika omsetnya turun hingga 75%. Bahkan saat hari besar, omset tetap turun hingga 60%. Barang apa yang paling banyak laku nih sebelum pandemi? Ya baju kaos, celana. Kalau kayak gini sih kondisinya paling jual yang murah-murah aja. Biasa satu hari abang laku berapa pieces abang selama pandemi ini? Tak tentu Kak, kadang 2 orang. Biasa adanya 3 orang aja sih yang masuk. Kayak kemarin itu baru 1 orang masuk sampai malam. Sementara pedagang lainnya, Sansan, mengaku jika masih ada pembeli yang datang ke tokonya, terlebih saat akhir pekan. Dan penurunan dirasakan hanya 30% dibandingkan hari biasa. Per hari Sansan bisa menjual belasan pakaian. Guna terus menarik pembeli, ia terus menambah model pakaian dan memberikan potongan harga khusus kepada pembeli. Terdampak banget sih, enggak cuma ada sedikit. Enggak terlalu lah berarti ya? Enggak terlalu lah, sedikit. Berarti biasa per hari bisa jual berapa pieces Kak? Kalau per piece ya, kadang di atas. Orangnya apa Pak? Itemnya? Itemnya bisa di atas belasan kadang. Kalau lagi rame-rame ya lebih dari itu, kadang sepi bisa di bawah. Para pedagang di Pasar Kapuraya berharap pandemi ini segera berakhir agar keadaan kembali normal dan penjualan tak menurun seperti beberapa waktu terakhir. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar iNews melaporkan.
Pemirsa, masyarakat Dayak Desa Gema, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang memiliki cara unik untuk menangkap ikan di sungai. Masyarakat menyebutnya keramba. Dengan menggunakan keramba, masyarakat bisa menangkap ikan dengan tidak merusak lingkungan. Dua orang memegang keramba dan yang lainnya menggiring ikan masuk ke dalam keramba. Dengan cara seperti inilah, masyarakat Dayak Desa Gema menangkap ikan di sungai. Alat ini mirip dengan jala seperti biasanya. Uniknya keramba ini tidak dioperasikan satu orang saja, namun dilakukan secara beramai-ramai. Masyarakat sudah lama menggunakan keramba untuk menangkap ikan. Namun untuk sekarang, ikan-ikan yang didapat berkurang dan kecil, dikarenakan kurang terjaganya lingkungan. Kegiatan ini memang kerap dilakukan warga di saat waktu luang, untuk mencari lauk sambil bermain bersama anak-anak. Pakai keramba udah lama sih. Dengan cara manual. Kalau pakai setrum pakai bom kan rusak otomatis kan. Jadi bagusnya pakai keramba. Penduduk Sabar pakai itu dari zaman dulu. Ikan itu banyak, cuman kecil-kecil. Ikan boleh saya ikan ngiri, ikan tebelak. Biasanya masyarakat dari zaman dulu sampai sekarang masih pakai itu. Jarang pakai, enggak ada namanya pakai rubak ikan. Itu karena merusak lingkungan, merusak sungai kan. Untuk masyarakat kami himbau tidak menggunakan tuba ikan. Lebih baik kita menggunakan jaring keramba atau tangguk kata kami itu yang pakai anyaman, bisa untuk nangkap ikan juga. Maria juga menghimbau kepada masyarakat dalam penangkapan ikan jangan memakai tuba atau racun dikarenakan dapat merusak lingkungan dan sungai. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, iNews melaporkan. Kumpulkan rupiah dengan menjual goreng cempedak. Akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Kalimantan Barat.